so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil penelitian etnomatematika dalam permainan Dragon Boat. Jadi jangan kemana-mana ya. Indonesia adalah negara yang setiap daerahnya kaya akan kebudayaan, karena pasti memiliki khas tersendiri di setiap daerah berupa agama, tarian, lagu, permainan, dan sebagainya. Etnomatematika adalah studi tentang cara berbagai budaya menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari, termasuk penggunaan dan pemahaman tentang konsep-konsep matematika dalam konteks budaya dan tradisional masyarakat tertentu. Dragon Boat Race muncul di Tanjung Pinang pertama kali pada tahun 1952. Pada saat itu digelar oleh masyarakat Tionghoa dengan tujuan melakukan ritual keagamaan yang bernama Sembayang Keselamatan Laut. Secara global, menurut masyarakat Tionghoa, kegiatan ini disebut dengan Duanwu. Permainan ini juga sudah termasuk ke dalam kegiatan resmi yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang sendiri, biasanya Dragon Boat Festival setiap tahunnya diselenggarakan khususnya di Pelantar dan di Secarang. Nah, adapun tujuan dari penelitian yang kami teliti ini adalah untuk mengetahui bagaimana matematika diterapkan dalam konteks olahraga Dragon Boat Race. Sebelum kami turun untuk bermain Dragon Boat, di sini kami sudah membuat kerangka etnomatematika untuk mengetahui apakah ada aktivitas matematika dan juga pertanyaan-pertanyaan untuk diwawancara kepada narasumber terkait dengan permainan Dragon Boat Race yang ada di Tanjung Pinang. Setelah kami mewawancara narasumber, kami mendapatkan banyak ilmu, wawasan, pengetahuan terkait dari permainan Dragon Boat ini, dari sejarah, teknis permainannya, dan alat-alat yang akan digunakan serta bahan-bahannya. Nah, di sini kita lanjut ke hasil penelitian dan cara bermain Dragon Boat. Untuk yang pertama, di sini kami menganalisis domain bentuk dan ukuran serta perlengkapan Dragon Boat. Apakah ada aktivitas matematikanya? Pada penyusunan bentuk tempat duduk dalam perahu, jarak antara setiap tempat duduk memiliki jarak yang sama, yaitu sebesar 50 cm. Maka dari susunan ini memuat konsep materi baris dan deret aritmatika di mana jarak pada perahu dianggap sebagai peda tiap baris. Untuk suku pertama, pada susunan bangku tersebut adalah bangku yang berada pada baris paling depan. Untuk yang kedua, pada drum. Dalam festival Dragon Boat juga terdapat drum yang berfungsi untuk mengarahkan kayuhan dayung. Drumnya berbentuk tabung dengan ukuran diameter 38 cm dan tinggi 40 cm. Bentuk drum ini membuat aspek geometri bangun ruang, yaitu dari bentuknya yang menyerupai bentuk tabung. Maka dari ukurannya tersebut dapat diketahui volume dari drum tersebut. Selain drum, juga diperlukan stick drum untuk menabuhkan drum. Stick drum berbentuk batang dengan ukuran bagian tengah stick lebih besar dibanding dengan bagian tepinya. Ukuran stick drum disesuaikan dengan ukuran dari drumnya itu sendiri. Untuk ukuran drum seperti yang di atas, maka panjang stick drumnya adalah sepanjang 36 cm. Yang ketiga, dayung. Dayung yang digunakan dalam festival Dragon Boat terdiri atas 3 bagian. Ketiga bagian tersebut yaitu bagian bilah dayung, tangkai dayung, dan pegangan dayung. Bagian bilah dayung berbentuk parabola dengan tinggi 48 cm dan lebar 18 cm. Pada bagian pangkal bilah dijadikan sebagai puncak parabola. Bagian tangkai dayung berbentuk tabung dengan diameter 5 cm dan tinggi 82 cm. Yang keempat, di tahun 1970, ukuran sampan hanya memuat untuk 8 orang yang berisi 1 loya, 1 tekong, 1 pemain gendang, dan 5 orang pendayung. Ukuran sampan kira-kira hanya panjang 8 meter. Di tahun 1990, ukuran sampan menjadi agak panjang karena di tahun ini Dragon Boat Race sudah menjadi ajang pertandingan. Untuk tahun 2003 hingga sekarang panjang sampan sama seperti ukuran pertandingan biasanya. Tetapi di dalam sampan tidak ada loya, hanya saja 1 tekong, 1 pemain gendang, dan 15 hingga 18 pendayung. Dan juga memiliki panjang kira-kira 12 meter hingga 15 meter. Setiap peran dalam permainan Dragon Boat ini memiliki fungsinya sendiri. Peranan yang ada dalam permainan Dragon Boat ini biasanya terdiri atas ketua, tekong, pemain drum, dan pendayung. Dalam peranan ini juga terdapat alokasi berat badan dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan perahu.
untuk mengatur keseimbangan perahu antara berat badan dan penataan tempat duduk dapat digunakan pendekatan konsep geometri untuk menentukan pusat massa. Statistika juga untuk memahami distribusi berat badan. Dalam konteks geometri, untuk menentukan pusat massa pada keseimbangan perahu dapat menggunakan pendekatan geometris dengan prinsip bahwa perahu akan seimbang jika pusat massa perahu berada di atas garis yang sejajar dengan garis air. Dengan kata lain, pusat massa adalah titik di mana seluruh massa benda terkonsentrasi. Untuk perahu, ini bisa menjadi titik di mana massa seluruh bagian perahu dapat dianggap terpusat. Selanjutnya, di sini kami juga menganalisis domain ketentuan teknis permainan Dragon Boat. Nah, yang pertama ada perbandingan jarak, waktu, dan kecepatan pada permainan Dragon Boat. Pada permainan Dragon Boat sangat penting bagi para pemain untuk memperhitungkan perbandingan antara jarak, waktu, dan kecepatan untuk memperoleh kemenangan. Dalam menentukan kecepatan, maka digunakan rumus V sama dengan S per T. Dengan V merupakan nilai kecepatan perahu, S merupakan jarak yang ditempuh para pemain dalam perlombaan, dan T merupakan waktu dari garis start untuk sampai ke garis finish. Yang kedua, perbandingan antara ketukan drum dengan kayu dayung. Antara ketukan drum dengan kayu dayung berbanding lurus, yang artinya semakin keras ketukan drum, semakin cepat pula kayu dayung. Perbandingan antara ketukan drum dan kayu dayung yaitu 1:1. Untuk menyeimbangkan ketukan drum dengan kayu dayung, maka perbandingan antara frekuensi drum dengan kecepatan gerakan dayung haruslah sinkron. Yang ketiga, pola lintasan perahu. Dalam perlombaan Dragon Boat Tanjung Pinang, jarak tempuh perahu yaitu dari garis awal dan kembali lagi ke garis awal. Di sini terdapat pola lintasan dalam perlombaan, di mana perahu akan berputar balik ke menuju titik awal. Bentuk lintasan ini menyerupai bentuk parabola, dengan titik baliknya adalah panjang lintasan lurus yaitu sejauh 300 meter. Yang keempat, posisi kayu dayung. Dalam posisi kayu dayung terdapat beberapa posisi dengan bentuk kemiringan dayung dengan permukaan perahu yang beragam. Dalam analisis sudut ini dapat diterapkan pendekatan trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen. Konsep ini dapat digunakan untuk menentukan kemiringan antara dayung dengan perahu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa permainan Dragon Boat memiliki etnomatematika yang berkaitan dengan konsep-konsep matematika, yang diantaranya yaitu ada konsep geometri seperti bangun ruang tabung, parabola, titik pusat, dan sudut. Dan ada juga konsep statistika seperti persentil dan rata-rata. Selain itu juga ada konsep yang muncul seperti perbandingan berbalik nilai, bilangan, perbandingan jarak, waktu, dan kecepatan. Lalu ada juga deret aritmatika dan trigonometri. Audio Jungle.